Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis puisi berdasarkan strata norma. Di slide pertama terdapat latar belakang puisi. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki struktur yang rumit dan terdiri dari beberapa lapisan norma. Renwelek menjelaskan bahwa setiap lapisan norma dalam puisi saling berkaitan, di mana lapisan yang lebih tinggi mendasari munculnya lapisan berikutnya. Next, selanjutnya masih dengan latar belakang. Lapisan pertama disebut sebagai lapisan bunyi yang mencakup suara-suara yang terdengar saat puisi dibaca dengan jeda pendek, sedang, dan panjang. Lapisan pada bunyi ini memunculkan lapisan kedua, yaitu lapisan arti. Bunyi-bunyi dalam puisi bukan sekedar suara tanpa makna, melainkan disusun menjadi kata, frasa, kalimat, dan bait yang mengandung makna tertentu yang bisa dipahami oleh pembaca. Lalu slide terakhir mengenai latar belakang, yaitu kemudian rangkaian makna-makna ini mengarah pada lapisan ketiga yang terdiri dari unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi seperti latar, tokoh, gambaran-gambaran, objek-objek yang diungkapkan, makna tersembunyi, sifat-sifat metafisik, serta dunia pengarang. Di slide kelima merupakan contoh dari puisi yang akan kita analisis yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, lalu terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun kutumpuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati, iseng sendiri. Next, slide selanjutnya mengenai lapisan pertama atau yang biasa disebut bunyi. Pembahasan lapis bunyi hanyalah ditujukan pada bunyi-bunyi yang bersifat istimewa atau khusus, yaitu bunyi-bunyi yang dipergunakan untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seni. Misalnya pada baris pertama puisi di atas ada asonansi A dan U, di baris kedua ada aliterasi S, gadis manis sekarang iseng sendiri. Demikian juga pada bait kedua ada asonansi A, melancar, memancar, si pacar, terang, terasa. Dan ada pula aliterasi atau dan melancar, bulan memancar, laut terang, tapi terasa. Next, kecuali asonansi dan literasi, terdapat pula rima teratur yang digarap dengan sangat mengesankan oleh Chairil Anwar. Bait 1 dan bait terakhir mempunyai rima yang sama, A dan B, yang nampaknya mengapit bait-bait diantaranya yang berpola rima A, A, B, B. Rima konsonan memancar, si pacar dipertengkangkan dengan rima terasa padanya yang merupakan bunyi vokal. Rima kutempuh, merapuh, konsonan dipertentangkan dengan rima vokal dulu dan cintaku. Rima yang berupa asonansi dan aliterasi pada puisi di atas berfungsi sebagai lambang rasa atau klasik simbolik, sehingga menambah keindahan dan memberi nilai rasa tertentu. Slide selanjutnya mengenai lapis kedua atau biasa yang disebut arti. Dalam kegiatan menganalisis arti, kita berusaha memberi makna pada bunyi, suku kata, atau kata-kata kelompok, kata kalimat, bait, dan pada akhirnya makna seluruh puisi. Sebagai contoh, berikut ini adalah analisis makna per kalimat, per bait, dan akhirnya makna seluruh puisi Cintaku Jauh di Pulau.
Bait 1, cintaku jauh di pulau, berarti kekasih toko aku berada di pulau yang jauh. Gadis manis sekarang iseng sendiri, artinya sang kekasih tersebut adalah seorang gadis yang manis yang menghabiskan waktu sendirian atau iseng tanpa kehadiran tokoh aku. Next, masih pada lapis kedua, pada bait kedua. Si tokoh aku menempuh perjalanan jauh dengan perahu karena ingin menjumpai kekasihnya. Ketika itu cuaca sangat bagus, namun hati si aku merasa gundah karena rasanya ia tak akan sampai pada kekasihnya. Bait ketiga menceritakan perasaan si aku yang semakin sedih karena walaupun air terang, angin mendayu, tetapi pada perasaannya ajal telah memanggilnya. Dalam kurung ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Next, masih pada pembahasan lapis kedua, bait keempat menunjukkan si aku putus asa. Demi menjumpai kekasihnya, ia telah bertahun-tahun berlayar, bahkan perahu yang membawanya akan rusak. Namun ternyata kematian menghadang dan mengakhiri hidupnya sebelum ia bertemu dengan kekasihnya. Bait kelima merupakan kekhawatiran si tokoh aku tentang kekasihnya, bahwa setelah ia meninggal, kekasihnya itu pun akan mati juga dalam penantian yang sia-sia dan panjang. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis lapis ketiga, objek-objek latar, pelaku, dunia pengarang, dan lain-lain. Lapis arti menimbulkan lapis ketiga berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dunia pengarang, makna implisit, dan metafisis. Pada puisi Cintaku Jauh di Pulau, objek yang dikemukakan adalah cintaku, gadis manis, laut, pulau, perahu, angin, bulan, air, laut, dan ajal. Pelaku atau tokohnya adalah si aku, sedang latarnya di laut pada malam hari yang cerah dan berangin. Slide selanjutnya masih membahas lapis ketiga. Jika objek-objek, latar, dan pelaku yang dikemukakan dalam puisi digabungkan, maka akan menghasilkan dunia pengarang atau isi puisi. Ini merupakan dunia atau cerita yang diciptakan penyair di dalam puisinya. Contohnya, berdasarkan puisi Cintaku Jauh di Pulau, kita dapat menuliskan dunia pengarang sebagai berikut. Kekasih tokoh aku atau si gadis manis berada di suatu tempat yang jauh karena ingin menemuinya. Pada suatu malam ketika bulan bersinar dan cuaca bagus, si aku mengemukakan pendapatnya. Next slide. Berangkat dengan perahu, akan tetapi walaupun keadaan sangat baik untuk berlayar, laut terang, angin mendayu, namun si aku merasa ia tak akan sampai pada kekasihnya itu. Pelayaran selama bertahun-tahun, bahkan sampai perahunya akan rusak, nampaknya tidak akan membuahkan hasil, karena ajal lebih dulu datang. Ia membayangkan setelah ia mati, kekasihnya juga akan mati dalam kesendirian. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, puisi tidak hanya menyampaikan makna melalui kata-kata yang tampak, tetapi juga melalui simbol-simbol dan makna tersembunyi. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat memahami bahwasanya tokoh dalam puisi ini menghadapi tantangan besar dalam mencapai cita-citanya yang diibaratkan sebagai perjalanan melintasi lautan. Meskipun telah berusaha keras, tokoh tersebut gagal mencapai tujuannya karena kematian datang lebih dulu, mengungkapkan ketragisan hidup manusia. Selain itu, perasaan-perasaan tokoh dalam puisi ini seperti kegembiraan, kecemasan, kekecewaan, dan keputusasaan turut memperkuat suasana tragis tersebut. Unsur metafisis dalam puisi ini mengajak pembaca untuk merenungkan kenyataan bahwa dalam hidup, bahkan dengan usaha maksimal, terkadang takdir menghalangi pencapaian cita-cita. Baik, sekian penjelasan materi mengenai analisis puisi berdasarkan strata norma yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.